kita kembali lagi. Nah, kita sudah di penghujung acara, ini segmen terakhir kita. Dan ini gong nih mestinya nih. Ini gong dari dua narasumber. Jadi begini, keputusan Bung Noel ini telah membuat heboh jagat politik. Ya, orang partai politik juga komentar, orang pengamat komentar, relawan apalagi. Lalu pertanyaannya, ini spekulatif. Sikap Bung Noel ini ada yang mengatakan ini Bung Noel mau beralih dari Ganjar, entah mau dukung calon presiden yang lain. Entah siapa, Prabowo ke, Anies ke. Yang kedua, wah ini urusannya duit. Tadi soal apa tadi? Pundi-pundi. Lalu kemudian ada yang mengatakan juga ini spekulasi. Wah ini agen. Agen yang mau bermain-main. Gitu. Tapi yang keempat ada juga yang bilang, oh ini sandiwaranya, ini diantara relawan Ganjar nih, ini sandiwara. Nah coba Anda berdua jelaskan, dari empat hal itu apa sebetulnya? Bung Noel dulu. Oke, saya jawab. Pertama apa tadi? Yang pertama, ini Bung agenda. Noel mau ada agenda untuk mendukung capres yang lain. Soal entah itu Prabowo, saya jawab entah... pasti nggak mungkin tidak. Saya pastikan, saya dari awal saya sampaikan, saya ini makhluk politik, tidak mungkin saya tidak ikut partisipasi politik untuk 2024, nggak mungkin saya sebagai penonton. Jadi itu ini saya jawab. confirm tidak ke Prabowo, tidak ke Anies. Ya nggak mungkin, pasti salah satu atau salah setengah. Kalau salah satu pasti benar satu kan. Salah dua kalau gitu lah. Karena tiga nih, ada Mbak Puan, Mas Anies dan Pak Prabowo gitu. Kalau salah dua berarti satu. Kalau salah satu berarti berapa? Oke, tidak ke Prabowo, tidak ke... Tidak juga, enggak gitu. Logikanya enggak gitu. Ada tiga kandidat hari ini yang tersisa setelah keluar dari Ganjar. Ya, ada Puan, ada Mbak Puan, ada Mas Anies dan juga ada Pak Prabowo. Pak Prabowo. Gitu. Dan nanti Anda tidak... Dan enggak, saya pasti akan memilih di antara di antara tiga ini, enggak mungkin tidak. Tidak memilih di antara tiga ini? Memilih di antara tiga ini. Akan memilih salah satu akan memilih, enggak mungkin tidak. Oh gitu. Oh ini menjadi misterinya nih. Nah, apakah ke Puan, apa ke Prabowo, atau ke Anies? Ya. Jadi kita tunggu nih. Tinggal momennya kita tunggu. Oke, sekarang yang kedua. Ini soal pundi-pundi. Soal pundi-pundi. Ini katanya ini keputusan Bung Noel ini soal duit. Ya. Di Ganjar nggak dapat duit, lalu kemudian di calon yang lain ada tawaran yang menarik. Ini gimana penjelasan Anda? Kalau orang tahu perjuangan saya nggak pernah bicara tentang duit. Duit bonus aja sih menurut saya. Oh gitu orang ya? saya jadi komisaris, jadi komite saya buang kok, nggak ada gunanya. Kalau duit kita anak kecil. Oh duit itu kecil dari urusan politik ini ya? Kecil. Saya malah jadi susah pas jadi relawan. Oke. Gitu. Oke, sekarang yang keempat. Apa tuh? Ini yang ketiga. Ini Anda ini jangan-jangan agen yang mau mengaduk-aduk politik kita. Ya, agen minyak goreng. Agen minyak goreng. Ya. Bukan agen dari salah satu proksi politik. Agen minyak goreng sama agen LPG, agen telur. Oh gitu ya? Agen intelijen. Kenapa? Agen intelijen. Keren juga saya kalau bilang agen intelijen. Saya dari Mossad, KGB. Gitu, oke. Nah terus yang keempat, ini sebetulnya permainan sandiwara di antara kalian sebagai sesama relawan Ganjar. Kalau sandiwara enggak lah. Tapi kita berteman iya. Gitu. Kemudian kan orang memang, publik itu punya hak dalam menginterpretasi sebuah pilihan-pilihan politik, ya kan. Tapi tadi apa yang si Jeff sampaikan itu betul. Cuman saya dengan Tuhan yang tahu, karena memang itu nggak mungkin saya publish sekarang. Kalau pertanyaan buat nanti ke depan, memang pasti saya ambil pilihan-pilihan politik, langkah-langkah politik yang menurut pandangan politik saya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya inginkan. Misalnya kayak orang-orang yang orang ini punya keteguhan enggak, mereka ini punya cita-cita enggak, orang ini punya keberanian enggak. Nah, saya kan punya standar tersendiri dalam memilih pilihan-pilihan politik saya. Nah itu yang harus dihargain. Dan Jeff sudah melakukan hal itu, penghargaan itu, dan itu saya appreciate ya.
Jeff, makanya berkali-kali saya sampaikan dari awal, Jeff punya otak dan tempurung, lengkap lah dia nih. Gitu. Di antara teman-temannya. Kayak gitu loh. Oke, Mas. dari 3 nama, tadi Ganjar sudah enggak ya? Enggak. Dari 3 nama, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Yang Anda sudah temui dari 3 ini siapa aja? Saya temuin semua tuh nanti. Nanti, yang sudah ditemui. Ya nggak enak saya ngomongnya karena orang-orang ini tidak inginkan namanya disebut. Saya harus menghargai itu. Tapi sudah ada yang ditemui? Ya sudah ada lah. Oh sudah ada, Sudah ada. berarti memang agenda berikutnya itu adalah bertemu dengan Saya akan melakukan roadshow terus. dengan Nemuin calon-calon tokoh-tokoh ini. Oh gitu ya. Iya. Itu. Jadi itu sudah jawaban lugas dari Bung Noel. Apa komentar Anda? Ya. Noel ini kan saya katakan berkali-kali ini pemain sinetron. Enggak ya, untuk mulai dari yang satu tadi. Iya. Yang satu tadi, Maksud saya pernyataan dia paling terakhir itu roadshow itu Iya. kan bahasa dia. kan ada 4 Bisa tadi, iya, Bung. bisa tidak. Ada 4 tadi Bung. Ke Bung Ganjar sudah enggak. Tapi ada 3 nama ini, ada Puan, Mbak Puan, ada Pak Prabowo, ada Anies. Ya. Dan kemungkinan di antara nama-nama ini, apa komentar Anda? Saya kemungkinannya sih mungkin. Dia akan berlabuh ke Puan mungkin. Tapi justru saya ambil positifnya. Justru Bung Noel ini sengaja untuk bermain di luar untuk memperbesar Ganjar. Oh ya, berarti sama dengan skenario 4 dong. Ya. Ini kalian ini sebetulnya sedang bersandiwara ini. Sama sekali enggak. Ya. Saya ada beberapa Nah, perbedaan. ini jago Tapi nih, ada berarti ini beberapa relawan ini jago pernyataan. nih. Jadi kalian ini sama-sama sebetulnya sedang mempermainkan, mengaduk-aduk emosi publik ini sebetulnya nih. Tidak Bung Bas. Yang saya kenal ya seperti yang tadi awal saya bilang. Bung Noel ini pemain sinetron. Jadi saya nggak heran. Tapi kan nggak bisa bermain sendiri, Bung. Ya udah pasti dia bermain. Jaringannya adalah. Oke. Lanjut, yang kedua. Apa itu? Yang kedua. Ya. Yang kedua tadi untuk pundi-pundi. Pundi-pundi itu kalau Nih Bung Noel bilang, enggak, kecil lah kalau ngomong Ya. duit itu saya komisaris saya ditolak kok. ya itu kan levelnya masih receh yang pundi-pundi yang kalau kita bicara di media untuk media dia dipanggil-panggil itu receh. Tapi ada pundi-pundi yang lebih besar lagi. Hmm. Itu Anda yakin itu soal pundi-pundi? yakin sekali. Oh begitu ya? Iya, dengan nggak sembarangan orang membubarkan organ itu di tengah jalan, ya tanggung ini. Apalagi 2023 ini udah tahun politik, tiba-tiba dia bubarkan diri, itu ada sesuatu yang besar dia tuju. Begitu. Tapi kira-kira Berujung dari pada mana? pundi-pundi lagi. Tapi dari mana pundi-pundi yang besar itu? Ya, saya sih bisa mengatakan pundi-pundi itu pundi-pundi haram. Apa? Haram. Oh pundi-pundi haram. Iya. Jadi ada pundi-pundi haram yang kira-kira siap untuk ini ke Om Noel. Iya, jelas. Oh ya? Yakin sekali ini soal pundi-pundi. Yakin saya, yakin 100%. Oh ini tuduhan loh. Ya, boleh dong. Hah? Boleh saya bicara gitu. Oh boleh ya? Oke. Nah, terus apa komentar aja kalau soal pundi-pundi? Soal pundi-pundi, ya maksudnya yang mana nih? Saya tadi udah bicara. Iya. soal Artinya pundi-pundi. Anda yakin sekali Yakin bahwa sekali. ini soal pundi-pundi. Yakin sekali. Lalu Itu kalau berujung sikap ini pundi-pundi. karena soal pundi-pundi, lalu apa yang Anda mau komentari? Ya kalau bicara relawan aja kan kita tahu lah. Ya saya nggak sebut nama. Ujungnya juga pada minta pundi-pundi. Ujungnya pundi-pundi juga. Tapi especially Bung Noel ini memang pemain. Pemain. Dia berani melawan relawan-relawan yang senior juga. Tapi sama saya nggak berani dia. Berani melawan karena apa? Ya dia menganggap dia benar. Oh begitu ya. Ya masalah 3 periode. Oke. Dari 3 periode itu saya sepakat. Saya tidak setuju.
Iya, dan itu pilihan benar dong. Ya kan? Oke, sekarang lanjut. Kita ke tadi yang ketiga. Apa tuh? Yang ketiga, beliau ini agen dari proksi tertentu. Ya, dari awal saya cerita, Noel itu udah dikondisikan sewaktu di Jalan Surabaya, Cafe Madame, itu sudah dikondisikan berdamai. Kalau Medem itu di ini Bong, jalan Jalan bukan Surabaya. bukan jalan Surabaya kalau Medem Delima ini. Ini Medem Bukan. Delima kan? Ini pemiliknya ini bendahara umum Mr. Sutioso. Oke, ya. Lanjut. Ya, itu dikondisikan berdamai dengan Sutioso. Itu faktanya, karena memang saya saksinya di Nggak, situ. berdamai untuk apa? Emang mereka berdua pernah berantem? Ya kan selama ini kan kelompok 98 ini anti sama Sutioso. Oke. Karena masalah pelanggaran HAM juga dianggap begitu. Nah, untuk maju naik ke BIN 1 artinya harus ada pengkondisian. Ya saya harus jujur juga, saya juga termasuk salah satunya. Tapi setelah itu saya lepas. Salah satu yang berdamai itu. Salah satu yang mengkondisikan. Ya, artinya ikut dalam skenario Iya. berdamai itu. Nah, Berarti Anda juga ikut dalam permainan dong? Tidak, saya di belakang. Aktor utamanya justru dia. Dia di depan ini kameramen, wartawan semua. Oke. Jadi berangkat dari situlah seorang Noel ini dalam perjalanan, anggap aja perjalanan perjuangan politiknya, lupa saya tahun berapa. Yang pasti benar kan? Benar nggak? Harus bilang benar dong kalau benar. Kalau ada peristiwa besar dia akan tahu tanggal dan hari dan tahunnya. Tahu saya. Nanti saya ambil lagi. Nah, apa namanya? Sampai ke Munarman. Kita tahu semua sebagian masyarakat Indonesia terutama kaum nasionalis sangat anti berhubungan dengan kaum intoleran, radikalisme. Tapi saya juga hormati secara pribadinya dia mengambil keputusan itu untuk menjadi saksi meringankan. Karena itu memang sah kan di pengadilan. Ya, tidak melanggar hukum. Ya. Saya katakan juga sama teman-teman, toh hakim yang tentukan bukan dia. Ya. Nah, cuman Noel itu dianggap udah pemain kontroversi, terus apa namanya teroris. Iya. Oke. Kalau saya cuman bilang pemain aja. Oke, Noel. ya itu justru itu karena Bung Jaya bilang pemain aja itu yang menjadi misteri juga. Nah sekarang yang keempat. Yang keempat, ini jangan-jangan ini kalian ini memang ini semua bersinetron ini antara sesama relawan. Dalam rangka ujungnya tetap nanti satu. Ya, kita sama-sama teman kok. Bahkan sebagian besar teman-teman membuli beliau. Kalau mau jujur saya menjadi juru pelurus. Oh. Kebetulan teman-teman juga ya segan saya relawan senior. Ya saya katakan yang realistis. Terutama masalah Munarman itu menjadi saksi yang meringankan. Jadi pertemanan saya tetap berjalan, berteman. Enggak, sekarang terkait konteks ini. Apanya? Terkait konteks yang sekarang tadi. Yang soal dia memilih untuk membubarkan relawan Ganjar. Ini kan kita sudah sampai di yang keempat. Ini betul nggak kalian ini bersandiwara, berskenario bersama gitu? Sama sekali tidak. Tadi dia telepon aja berapa kali saya nggak angkat. Tapi saya punya dasar yang kuat, saya nggak angkat. Mungkin Noel udah berpikiran lain-lain, tapi saya enggak. Nah, sama sekali saya katakan saya nggak pernah punya pikiran, niat bersekongkol dengan Noel, tidak ada. Mengalir seperti biasa. Oh gitu. Yang lurus saya katakan lurus, yang bengkok saya katakan bengkok. Saya ini baru kenal Noel nih secara langsung, satu melihat waktu kondisi di Jalan Surabaya, kemudian di BBD dulu, Bang Bumidaya sama Pak Sidarto, itu Berarti kita sebelum nggak 98 ngobrol. dong kalau Bang Bumidaya. Oh enggak, sesudah itu. Sudah 98. Iya,
Itu sesudah. Itu saya tidak tegur. Jadi 2 kali itu saya tidak tegur. Nah terakhir di RPK. RPK kita ya tentu ngobrol. Baru 2 kali ini kita ngobrol secara langsung begini. Oke, artinya ini bukan skenario antara GP Tidak. Mania dengan Ganjar presidenku ya. Tidak. Jadi bukan skenario, tapi bisa saja dengan relawan secara umum ya. Ya, Kalau ya. tadi yang disebutkan di awal bahwa kemungkinan dari 3 nama itu akan mendukung salah satu. Oke, tapi diskusi kita akhirnya sudah sampai di penghujung. Jadi apakah kita berhasil mengungkap misteri di balik bubarnya GP Mania atau tidak? Ya saya tidak membuat kesimpulan. Silakan masing-masing kita membuat kesimpulan. Saya Sebastian Salang dan produser acara ini Mas Edi Koko dan tim pendukung Mas Christian dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam acara diskusi titik temu minggu berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bung Noel. Ya, terima kasih Bung Jeff.